bahwa Ayu Ting Ting adalah seorang yang ambisius, yang keras. Ya. Tapi di balik itu semua ada kelemahan yang akan memporak-porandakan, yaitu mudah ditipu atau bahasa yang lebih halus lagi sering dizolimi orang. Ayu Ting Ting ini kan sering berhubungan gitu kan, tapi gagal lagi. Karena apa? Kalau Bunda lihat tuh ada karma di dalam keluarganya dia. Silahkan kembali ke dalam introspeksi. Dan kalau dalam tataran spiritual Jawa, silahkan ruwatan. Lovers, lagi-lagi tentang Ayu Ting Ting. Lamaran Ayu Ting Ting yang terkesan mendadak ternyata menyisakan rasa penasaran di benak banyak orang. Publik seperti harus terpuaskan akan misteri lamaran itu. Bersama saya telah hadir dua orang praktisi supranatural yang akan mencoba melihat kisah cinta Ayu Ting Ting dari sisi yang tidak dilihat banyak orang. Halo Bunda Retno dan Ki Radu. Ya, Radu. Saya mendengar namanya saja sudah merinding gini ya. Oke, langsung saja ya. Bagaimana Bunda Retno dan Ki Radu ya melihat lamaran Ayu Ting Ting? Faktor apa yang akan memperkuat ikatan mereka? Atau justru ada hal lain yang akan menjadi kendala? Ayu Rusmalina ini cenderung dia sebagai orang yang agresif. Dia inginnya itu suaranya didengar. Artinya dia mempunyai bakat mendominasi atau memimpin. Nah, dia juga di balik itu semuanya ada hal yang sangat sebetulnya merugikan. Di satu pihak tadi saya katakan memimpin, leader, itu kan artinya tidak bisa dibohongi lah. Artinya selalu jeli melihat. Tapi faktanya dia itu malah menjadi bahan sering ditipu orang. Sering ditipu orang dalam segala hal. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah percintaan, baik itu masalah yang lain-lainnya. Nah, ini silahkan tanya langsung nanti ke Ayu Ting Ting. Nah, karena memang yang namanya Ayu Rusmalina ini identik dengan semua komplit ada di dia sebetulnya. Selain dia punya leader kalau dikaitkan nanti dengan rumah tangga itu artinya dominan. Nah, pasangannya nanti seperti apa? Nah, bisa ngimbangi tidak nih? Kalau tidak bisa ngimbangi, ini nanti juga akan menjadi prahara tersendiri. Nah, kalau ini yang ditanyakan tentang Ayu Ting Ting, seperti itu. Ayu Rusmalina lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1992. Ya, kalau saya ditanya masalah tanggal lahirnya 27 Juni, ini sebetulnya memperkuat bahwa Ayu Ting Ting adalah seorang yang ambisius, yang keras. Tapi di balik itu semua ada kelemahan yang akan memporak-porandakan, yaitu mudah ditipu atau bahasa yang lebih halus lagi sering dizolimi orang. Nah, Bunda Retno akan menambahkan, silahkan. Ya. Halo Bunda Retno. Halo juga. Masya Allah cantiknya. Sama. Bagaimana Bunda Retno menanggapi Ayu Rusmalina atau Ayu Ting Ting? Kalau Bunda menanggapi, ini hanya sebagai melengkapi. Beliau kan lahir tanggal 20 Juni. Ya, 20 Juni 1992. Nah, itu kalau melihat wetonnya, itu adalah Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon. Kalau Sabtu itu 9, nah kalau Kliwon 8 itu jumlahnya 17. Nah, 17 itu kalau diartikan kan tanggalnya tanggal istimewa. Benar. Pas untuk hari kemerdekaan kan itu. Nah, kita mundur sedikit. 17 itu apapun yang dia minta itu harus terjadi.
Oke. Satu, kalau orang Jawa kan satu siji. Nah, Iya. 7 itu kan pitu. Jadi Pitu. satu pitulungan. Apapun yang dia minta itu harus terjadi. Nah, bagaimana sifatnya dia? Sombong ada. Kemudian dia membuat orang tuh supaya percaya diri sama dia. Nah, kemudian orangnya kalau orang Jawa tuh belak-belakan ya. Uraan. Nah, kalau uraan itu kan apa ya, kalau ngomong tuh seenaknya. Tanpa Asal aturan, nyeplos, asal gitu nyeplos. Itu padahal maksudnya. kan sudah cantik. Iya, Kalau wanita cantik itu oke. kan harus cantik semuanya. Nah, tapi karena Sabtu Kliwon tadi ya susah diatur. Susah diatur, dia maunya sendiri. Nah, kemudian yang paling bagus satu adalah dia itu sering membantu orang. Ada plusnya. Iya. Ada sifat yang paling tidak bagus, dia orang yang ceroboh. Ceroboh banget. Nah, kemudian kalau pasangannya kan di situ. Ya, pasangannya Muhammad Fardana pada tahun 93. Kalau karena Muhammad Wardana ini kan tidak bisa kita lihat tanggalnya. Sepertinya ada yang sesuatu yang disembunyikan. Kan ada sesuatu rahasia. Kalau memang belak-belakan jujur kan, oh ini aku lahir tahun ini, bulan ini, hari ini kan kelihatan orang Jawa. Dia apalagi orang Banyuwangi kan situ. Nah, beliau orangnya baik, dari keluarga baik. Dari keluarga baik, hanya sifatnya memang ada jujur, dia mintanya jujur. Yang kedua, kalau dikatakan tuh kalau zaman sekarang tuh apa ya, cinta apa itu ya, ta'aruf ya. Benar, Nah, di bisa situ dikatakan ta'aruf seperti ya. itu. Tapi ini semi kan itu. Hanya muka sama kalau Iya, Bunda lihat raut muka sama. Ya. Benar. Kalau orang Jawa itu melihatnya muka Katanya. jodoh. Iya. Tapi kalau melihat ini ya, tahunnya yang satu, kalau kita lari ke sio kan itu, Ya. kalau lihat di sionya nggak berjodoh. Oke. Karena Ayu Ting Ting ini dari sio monyet. Monyet kan tahu sendiri sifatnya, loncat, banyak nipu kan itu. Jadi apa ya, berpetualangan. Oke. Kalau Ayu Ting Ting ini, nah kalau Fardana ini adalah sio ayam. Ayam tuh sangat kuat sekali. Ini kan Bunda bukan ke sio, tapi karena melihat tahunnya saja gitu kan. Apalagi si Wardana ini orang angkatan, banyak sekali aturan-aturan. Nah, Baik. untuk semuanya ini Ayu Ting Ting harus mulai belajar. Harus mulai belajar. Kalau memang dia mau berjodoh, berjodohlah yang baik. Tapi kalau Bunda lihat perjodohan ini karena ada sesuatu. Kenapa Ayu Ting Ting sering nih ya, kita mundur ke Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini kan sering berhubungan gitu kan, tapi gagal lagi. Karena apa? Kalau Bunda lihat tuh ada karma di dalam keluarganya dia. Jadi apa ya, ada yang lamar putus nggak jadi, ada yang dekat mundur. Ini namanya kalau ini ya sesuatu yang ada di badannya ada yang mengganggu dari keluarga. Makanya segala sesuatu kan ayah ibunya nomor satu. Ya. Selalu ikut campur di situ. Benar. Selalu memfilter siapa yang dekat-dekat dengan Betul. Ayu. Seharusnya kan nggak boleh gitu. Orang tua harusnya kan ya restu gitu kan. Tapi di sini beliau yang ya sesuatunya apa kata orang tuanya, ayahnya terutama. Oke, Bunda Retno sendiri ya. Tadi Bunda Retno sempat mengutarakan kalau Ayu ini susah diatur. Oke. Bagaimana nanti ke rumah tangganya? Nah, kalau dalam rumah tangganya, kalau Bunda melihat Jongnya itu adalah sering bertengkar, tidak cocok di dalam apa ya, yang satu ini banyak aturan sebagai orang angkatan kan itu kan, yang satu ini dari seorang aktris kan itu. Benar. Penyanyi dan sebagainya, Ya, apalagi entertain dia lah ya. glamor kan. Benar. Itu hidup berfoya-foya, dia senang sekali. Apakah sudah siap untuk menjalin hubungan dengan si Fardana ini? Sedangkan ini kan banyak aturan di situnya. Kalau mau berjodoh baik ya harus merubah. Kiradu atau Bunda Retno, ini pertanyaan yang mungkin ya menurut pemirsa Cumi Lovers sakral ya. Apa karena ini hanya pertama-pertama saja untuk happy atau bagaimana di dalam foto-foto Ayu pada saat lamaran atau tunangan atau bagaimana? Ataukah selamanya sampai ke jenjang pernikahan kah?
Nah, jadi gini saya tambahkan ya. Ya. Setiap manusia punya rencana. Tetapi yang namanya manusia seharusnya, sebaiknya makin tambah usia, makin banyak pengetahuan, makin muncul kesadarannya. Kesadaran itu untuk diantaranya menahan diri, untuk bersabar diri dan sebagainya. Jadi apapun yang sudah saya katakan tadi tentang Ayu Ayu Rusmalina benar adanya. Dan sekarang saya baru tadi dengar nama pasangannya Muhammad Fardan. Fardana. Nah, Muhammad Fardana ini mempunyai ciri khusus, dia seorang pengayom. Nah, sebetulnya ini sudah pasangan yang pas. Orang yang dominan mengatur, ini pengayom. Oke. Nah, Ya. ini yang penting Fardananya kuat. Nah, karena kalau tidak kuat terjadilah benturan. Iya, oke. Seperti yang Bapak Kiradu bilang tadi ya, Ayu terlalu dominan di dalam hal ini. Iya, terlalu dominan. Makanya sebaiknya ini kan yang namanya rambu-rambu itu kan untuk ditaati supaya selamat sampai tujuan. Nah, saya ibaratkan saya bicara ini sebagai rambu-rambu. Sebaiknya silahkan Ayu Ting Ting yang nama panggungnya seperti itu silahkan mengerem. Karena makin tambah usia kan harusnya makin tambah dewasa dan sebagainya. Terus tadi ditambahkan sama Bunda Retno, campur tangan orang tua dan sebagainya, tolonglah itu. Biarlah anak berkembang. Oke. Karena memang apalagi kalau kita bicara dengan masalah setiap huruf dari nama atau setiap nama itu kan membawa pengaruh tersendiri terhadap sifat seseorang itu, disadari atau tidak disadari. Ya. Dan itu kalau kita bicara naikkan lagi ke dalam gelombang spiritual, itu ada hal yang turun dari atas turun ke bawah. Artinya dari orang tua turun ke anak. Ya. Dan itu seperti ada hal-hal yang positif dan negatif. Nah, yang negatif ini sebaiknya dipangkas. Makanya ada istilah dalam spiritual Jawa itu ruwatan. Nah, kalau di dalam spiritual keagamaan, di dalam Islam ada yang disebut ruqyah dan sebagainya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual seperti ini sebaiknya juga dijadikan catatan juga. Apakah perlu pendekatan seperti itu atau tidak. Tapi kalau cukup dengan kesadaran masing-masing untuk mengerem tentang Ayu Rusmalina yang mempunyai sifat dominan dan ingin pokoknya selalu harus didengar, harus diikutin dan sebagainya. Kalau dia tidak, ini nanti dia akan masuk ke yang saya katakan tadi, Pertengkaran. akan tertipu terus. Nah, tertipu dalam keinginan yang harusnya itu bisa berjalan dengan baik, akhirnya kandas lagi. Oke. Semoga, kalau saya kan hanya berharap, semoga masing-masing menyadari, karena tidak ada hal yang mustahil kalau kedua belah pihak ini saling menyadari. Tapi yang jelas saya memberikan garis bawah yang sangat tebal kepada Fardana orang yang baik, orang yang bijaksana, walaupun umurnya lebih muda 1 tahun, tapi dia bisa mengayomi. Nah, tinggal sekarang ini dari pihak Ayu Rusmalina, orang tuanya dan sebagainya ini yang perlu ya silahkan untuk menata diri lah. Ini hanya rambu-rambu dari saya seperti itu. Udah tambahin. Ya. Kuncinya dari Ayu ini sebetulnya ingin mendapatkan suatu ayoman. Jadi karena dia punya anak, nah berdasarkan anak dia kepingin membina rumah tangga lagi. Oh iya, itu of course itu pasti lah. Seorang perempuan yang single parent pasti akan mencari seorang sosok ayah yang cocok. baik. Nah, Iya, yang- kalau pengayom cocok nih, Fardana nih Iya. cocok nih. Dia Oke. menghendaki, kalau Fardana menghendaki kesetiaan. Iya. Oke, ke Bunda Retno. Bunda Retno tadi sempat bilang juga sio mereka tidak cocok.
Nah, apakah ini akan sampai juga ke pelaminan? Dan apakah bahagia raut muka mereka di saat pertunangan ini? Kalau soal pertunangan tuh indah, ya, indah, dan dia memang kelihatannya saling cocok gitu ya. Tapi kalau di balik mata Ayu, dia belum ada rasa cinta, dia. belum ada rasa cinta. Tidak mudah percaya Ayu itu orangnya. Dia pintar. Ya, kalau monyet kan tipu dayanya luar biasa. Tuh. Kalau Bunda melihat seperti itu, tapi kalau dia melihat kembali kepada dirinya dan kembali kepada anaknya sudah cocok, orang tuanya sudah cocok gitu. Tapi ingat bahwa Ayu ini dapat orang yang betul-betul orang yang terpandang dihargai. Oke. Di situ. Ya, oke. Kiradu dan Bunda Retno, campur tangan orang tua itu pasti dan sangat-sangat penting ya di dalam kehidupan seorang anaknya. Apabila lagi-lagi anaknya perempuan. Ya. Betul. Apakah peran ayah Rozak ini begitu kuat di dalam lamaran ini? Ya, kalau itu memang benar, berarti lamaran ini bukan datang dari hati mereka berdua. Apakah seperti itu? Ini kita, ya Cumi Lovers, perlu digarisbawahi, kita hanya memprediksi saja. Iya. Kalau saya sendiri tidak mengikuti terus terang, tapi kalau saya hanya bisa melihat karena saya tidak mengikuti perkembangan beritanya, saya hanya melihat dari faktor nama saja, itu dominan ada dari orang tua Ayu. Karena itu terbukti dengan kerasnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting ini kan mempunyai sifat yang keras, sifat yang kalau Betawi bilang ngablak atau nyablak dan sebagainya. Itu memang terbentuk dari lingkungan, khususnya lingkungan di dalam rumah. Nah, ini sudah bisa menggambarkan bahwa di situ ada peran dominan. Artinya di dalam keluarga siapapun pernah mengalami orang tua, ayah, ibu atau siapapun akan berkata pada anaknya, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ini yang terus merasuk dan kebetulan nama yang dipakai Ayu Rusmalina itu sendiri juga punya energi-energi yang seperti itu. Dan Muhammad Fardana ini sebenarnya pasangan yang bagus sekali. Saran saya sekali lagi, silahkan masing-masing menahan diri, saling melengkapi karena manusia hidup tidak ada yang sempurna. Benar. Ya. Saling support lah ya. Ya, saling support itu. Di dalam suatu hubungan ya. Apalagi ini kan bisa dibilang ta'aruf ya. Tidak ada pacaran, tidak ada ini, tiba-tiba perkenalan. Tiba-tiba jenjang lamaran. Oke, menurut Bunda Retno dan Kiradu, apakah mereka ke depan itu akan menghadapi kendala? Oh, sangat luar biasa. Ini benang yang sangat penting untuk dihaturkan ke pemirsa Cumi Lovers. Dan Bunda Retno bilang kalau Ayu rentan dengan kegagalan di hubungan cinta Ayu selama ini. Kalau soal perjodohan mereka berdua itu rentan sekali karena dia tidak mengenal satu sama lain sifat. Nah, tiba-tiba jadi kan itu. Nah, kemudian Ayu ini sendiri kalau sekarang indah orangnya, ganteng kan gitu kan, siapa yang nggak mau kan itu. Kemudian seorang letu gitu kan, muda lagi. Nah, kalau Ayu Ting Ting sekali lagi tidak merubah sifatnya, itu tidak akan bahagia. Karena apa? Akan mengulang. Oh, kok indah. Awalnya indah, memang indah. Begitu dalam rumah tangga itu kan ada satu yang kekuatan di situ bahwa kehidupan Ayu Ting Ting tidak semudah yang dia bayangkan. Nah, lama-kelamaan, nggak akan lama akan pertengkaran terjadi. Oke, Bunda Retno atau Kiradu ya, ini berhubungan dengan anak. Ya. Berhubungan dengan anak, adakah kedepannya untuk Bilqis? Nah, makanya saya ingin katakan bahwa sebetulnya pertimbangan Ayu itu ada banyak hal untuk berumah tangga. Di antaranya adalah dorongan anak, di antaranya adalah dorongan orang tua,
Oke. yang ingin menaikkan Derajat. pamor lah Iya. kalau Ya, derajat pamor ya sama. ya Oke. gitu kan. Nah kebetulan ini kan memang Muhammad Fardana ini luar biasa kan gitu. Tapi juga ingat Muhammad Fardana karena ini disiplinnya militer, Ya. ada aturan tersendiri juga di dalam kehidupan kerja sebagai tentara dan sebagainya. Mudah-mudahan kebiasaan Ayu Rusmalinda ini nanti bisa mengerem, tidak mendominasi kamu harus begini, kamu harus begitu, karena nggak bisa itu nanti. Satu-satunya ya memang Ayu Ting Ting harus ini keluar dari Kebiasaan. artisnya dia. Kebanyakan seperti itu kalau sudah Oh, lepas dari entertain Iya. maksudnya. Kalau sudah menjadi ibu persit. Ibu Persit. Oh, Iya. sih. Nah, siap nggak dia? Ya. Gitu kan, siap tidak, karena apa? Dari nol kembali. Nah, kalau soal anaknya, ingat anaknya ini juga mempunyai ayah kan di situ. Iya, benar. Makanya anak ini makin besar kan tentu seorang ayah aslinya pasti akan ketemu kan di situ. Iya. Itu tidak Harus, bisa gitu. untuk dipungkiri. Ya. Nah, Ayu ini kelihatannya dan keluarganya terutama Ingin menghilangkan ayahnya jejak. gitu kan. Ini jangan sampai ayahnya ini akan mengambil ini, ya nggak bisa. Itu yang harus diingat. Alangkah baiknya perdamaian anak makin besar nanti dapat jodoh kan ayah aslinya yang harus datang. Iya, karena yang Ya, namanya apabila anak perempuan, ya, Iya. apalagi ya. biologis Lagi-lagi. ini kan, Iya. kan hubungan biologis antara anak dengan bapaknya, apalagi kalau mengambil garis agama Islam kan walinya Menikah, adalah wali ayah ayah kandung, kandung, sebaiknya benar. seperti itu. Nah, ini Ayu mencari pelindung lah di situ. Oke. Yang berbahaya kan di sini, apakah ini bisa untuk melindungi Bilqis kan gitu. Padahal Bilqis kan masih ada ayahnya. Benar. Iya. Ini memang rumit. Satu-satunya Ayu ya harus jadi orang legowo, Ya. jangan kehendak dia sendiri, egonya dia turunkan lah di situ. Oke. Kiradu, Bunda Retno, apa perbincangan semakin sedikit memanas ya untuk seorang Ayu Ting Ting. Ini menurut Bunda Retno dan Kiradu apa yang harus dilakukan oleh Ayu dan calon suami agar kelak nantinya berbahagia? Apa yang dilakukan? Ya, kalau dari kacamata spiritual itu menyarankan untuk silahkan memakai pandangan dari agama untuk mencari dirinya ke dalam. Jangan mencari dirinya keluar. Karena kalau mencari dirinya keluar malah tidak ketemu. Silahkan kembali ke dalam, introspeksi. Dan kalau dalam tataran spiritual Jawa, silahkan ruwatan untuk Ayu Ting Ting. Karena memang yang namanya pengaruh alam nyata dan alam tidak nyata itu, kalau dalam spiritual itu sangat erat kaitannya. Makanya sekali lagi, ya silahkan Ayu Ting Ting untuk introspeksi, lari ke dalam dirinya supaya bisa mengerem dirinya untuk memasuki jenjang rumah tangga bersama Muhammad Fardan ini. Cuma itu saja saran saya. Ya, mungkin kalau kita kan ruwatan ya. Mungkin kalau ini kan si Ayu ini sekarang ini kan menjalani keagamaan. Ya, kuatlah imannya. Nah, silakan kalau ini ya pembersihan diri. Kalau orang Jawa ruwatan, tapi kalau dengan cara agama ya silakan. Agamanya dia apa? Mungkin kalau orang mau mantu kan harus membersihkan diri. Iya. Apalagi dia nikah sama orang Jawa yang banyak aturannya, orang Benar, Banyuwangi beliau kan di situ. Ya, apalagi si Wardana ini adalah orang Banyuwangi yang memang religius. Iya. Biasanya sekali religius. Banyuwangi, Iya, iya. religius biasanya. keagamaannya dan memang adatnya. Jawanya Iya. sekali ya. Dan adatnya juga Iya, Adatnya sangat benar. luar biasa. Tinggi. Benar. Apalagi orang Banyuwangi. iya. Oke, Kiradu, pertanyaan terakhir dan Bunda Retno, apabila mereka bersama
bagaimana jenjang karir Ayu atau Fardana ini kelak apabila mereka menyatukan, akhirnya Allah menyatukan untuk mereka bersama? Kalau menurut Bunda, Ya. Ayu Ting Ting meletakkan semuanya, meletakkan semua karirnya. Serius, Bunda? Serius. Oke. Baru nanti akan menjadi ibu rumah tangga, walaupun di dalam acara ke kantornya Ibu Persib tadi itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan Ibu Persib Pastinya. di situ. Harus meletakkan semuanya. Yang kedua harus mengerti suami. Tapi apabila tidak? Jalan tengah, Why? kalau saya menyarankan jalan tengah. Jadi pintar-pintar memilih acara, ambil acara. Jadi jangan semua tawaran yang masuk diambil. Oke. Karena harus jalan tengah, disesuaikan dengan jadwal suami dan sebagainya. Ya. Seandainya ini nanti jadi berumah tangga, kompromi saja. Misalkan sebulan biasanya jobnya 5 kali, ya sebulan 2 kali cukup. Tapi yang ringan, Benar. yang tidak memalukan lah gitu kan. Nah kalau Ayu Ting Ting melawan, nggak mau, ya ribut. Pasti ada ciong tadi, Ya, ciong seperti keributan yang Bunda ada. bilang Iya, tadi ya, pasti ada Iya. Keributan dan itu pasti keributan. ada. Apalagi ya jangan sampai ayahnya ikut campur. Kalau udah ikut campur berantakan. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bunda Retno dan Kiradu Sama-sama. sudah mengedukasi dan memprediksi ya. Ya, Cumi Lovers, lagi-lagi saya berbicara kepada pemirsa Cumi Lovers, ini hanyalah prediksi pembacaan weton dan primbon. Jadi semua kembali ke Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Terima kasih. Terima kasih. Bunda Kiradu sudah mampir ke Cumi Visit. Sehat selalu. Amin, amin. Dan apabila ada pemberitaan atau apa, bisa kami undang lagi di sini. Terima Ya, Terima kasih. sekali lagi kasih. sehat selalu. Sukses Bunda dan untuk Cumi Visit. Ya, terima kasih sekali. Ya, oke. Pemirsa Cumi Lovers, hanya Tuhan yang akan memutuskan apa yang direncanakan manusia. Tetaplah memohon dan berserah pada Yang Maha Kuasa. Saya Fisa Putri, pamit undur diri. Bunda Retno dan Kiradu pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Cumi Visit di cumi-cumi.com pada pukul 18.00 dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih. sekali Sama-sama. Bunda Terima Kiradu. kasih. Ya.